tanya lagi Mbah Yai. Nggih, Mbak. Apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Yang pertama. Yang kedua, apakah manusia itu diciptakan apa dijadikan, Mbak? Yang ketiga, ini Imam Mahdi itu siapa, Mbak? Imam Mahdi. Udah. Pertanyaan yang pertama, apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Saya jujur ya apa adanya. Kalau saya ditanya Nabi Adam itu manusia pertama apa tidak, ya kan saya juga tidak hidup di zaman Nabi Adam, dan saya belum pernah meneliti apa benar Nabi Adam itu manusia pertama. Ya. Tapi setidaknya karena kita orang Islam punya kitab pedoman, ya kita baca Al-Quran. Ayo kita sama-sama mengambil input dari ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran begini, dulu ya. Baik kola robbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad bisulak. Qala ini a'lamu malah ta'lamun. Ini ada di surat Al-Baqarah Pak Mbah Nur, ayat 30 kalau tidak salah ya, tapi tolong nanti disimak lagi, takutnya saya lupa ya kan, manusia makhluk. Coba dicek nanti surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya begini, wa'id kola, dan tatkala berfirman. Kola itu berkata, tapi yang berkata ini Robbuka, Tuhanmu. Jadi wa'id kola Robbuka, dan tatkala Tuhanmu berfirman. Lil malaikati, kepada siapa Tuhanmu berfirman? Kepada para malaikat. Apa yang difirmankan Tuhan? Informasi kepada para malaikat. Informasi apa? Allah informasikan, ini jailun, sesungguhnya aku menjadikan. Ini jailun, aku menjadikan. Mudah-mudahan sekaligus jadi jawaban, dijadikan apa diciptakan? Ya. Tapi kalimatnya ini jailun, sesungguhnya aku menjadikan. Fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Nah, inilah yang kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam dijadikan atau diciptakan? Dijadikan. Nah, udah terjawab dong? Ya. Jadi pertanyaan belakangan tapi dijawab duluan. Ya. Ya, oke. Kemudian apakah Nabi Adam manusia pertama? Ayatnya belum selesai. Ayatnya belum selesai. Kemudian ayat selanjutnya, ketika Allah menginformasikan kepada malaikat menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, qalu, mereka berkata. Kalau tadi kola, sekarang qalu, berarti jamak. Loh, mereka itu siapa? Ternyata mereka para malaikat. Karena sejak awal kitabnya Allah berbicara dengan para malaikat. Baik kola robbuka lil malaikati. Jadi qalu, mereka adalah para malaikat. Jadi qalu, para malaikat menjawab, qalu, para malaikat berkata. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Rob, enggak salah. Gitu ya. Qalu ataj'alu fiha. Apakah engkau akan menjadikan? Jadi menjadikan, menciptakan? Menjadikan. Malaikat juga bilang, apakah engkau akan menjadikan ataj'alu fiha, di dalam bumi, di muka bumi ini, fiha di dalamnya, mayyufsidu, orang-orang yang membuat kerusakan, wa yasfikut dima, dan orang-orang yang suka menumpahkan darah. Adam sudah diciptakan belum? Belum. Adam sudah dijadikan belum? Belum. Belum. Malaikat sudah mengatakan,
apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Berikan malaikat pernah melihat kejadian di bumi ini orang membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Nah, dari konteks ini ada manusia pertama apa berikutnya? Berikutnya. Karena sebelumnya sudah ada yang membuat kerusakan di muka bumi, sudah menumpahkan darah. Ya. Nah, ini jadi bahan pemikiran. Tetapi yang dikatakan oleh Allah khalifah. Bukan manusia tapi khalifah yang akan menjadi bumi. Bisa jadi Adam inilah khalifah pertama di muka bumi. Sebelumnya sudah ada tapi tidak ada khalifah. Khalifah itu orang yang diamanati untuk memimpin, mengatur, mengurus, ngulawentah apa yang ada di muka bumi sesuai dengan kehendak yang menciptakan langit dan bumi. Dulu belum ada, sehingga nggak ada aturan dalam hidup. Akhirnya orang berbuat kerusakan seenaknya, orang membunuh orang, saling membantai seenaknya. Tapi begitu diciptakan Adam, ini menjadi khalifah. Mulai ada aturan. Sudah ada aturan aja, akhirnya terjadi pembunuhan juga kan antara Qabil dan Habil. Jadi seolah-olah malaikat benar dong tuduhannya. Nah ini jawaban. Jadi manusia pertama apa bukan? Bukan. Nah, jadi bukan jawaban saya dong. Kita sama-sama ngambil input. Tapi di dalam Al-Quran tuh tulisannya kata-katanya itu diciptakan bukan dijadikan. Dijadikan. Ada itu ya. Adam kan? Yang ditanya kan Adam? Iya. Jahilun dijadikan. Kenapa dijadikan? Adam dijadikan dari unsur yang sudah ada. Kan dari tanah. Tanah ya. Tanahnya dulu apa Adam dulu? Tanah. Nah ini menjadikan, kalau menciptakan itu dari daya cipta. Belum ada contoh, belum ada apa, belum ada bahan. Berarti kalau diciptakan tuh berarti terpisah Mbak ya? Ya. Oh iya. Kalau dijadikan berarti menyatu Mbak ya? Ah, iya. Tapi penciptaan, hasil penciptaan kan dari satu kesatuan. Iya. Contoh gini, di Jepang orang mau menciptakan mobil, mau menjadikan mobil, Iya. dia itu mempunyai daya cipta. Mobil itu onderdilnya ini. Sehingga yang diciptakan dulu apa? Yang dijadikan onderdilnya saya. Mungkin dia butuh pelek, butuh ban di mesin, butuh ini, butuh busi, butuh apa. Setelah dirangkai, baru menjadi mobil. Jadi ada sesuatu loh yang diciptakan. Ya, yang diciptakan ini dari bukan unsur yang sudah ada. Kalau mobil kan dari bahan yang sudah ada. Sama bisa kok menjadikan mobil. Komponennya sudah ada, tinggal merakit. Bisa nggak dibedakan antara menjadikan dan menciptakan, Pak? Bisa. Kalau daya cipta ini kan belum ada apa-apa, kita hanya gitu. Muncullah daya cipta. Iya. Nah, kalau bahasanya Tuhan, daya cipta itu innama amruhu idza roda sayan ayyakula lahu kun Fayakun. Terjadi. Nah iya, tidak pakai dijadikan lagi. Tanah yakunu itu artinya ya ada, langsung wujud daya cipta. Nah Adam kan tidak begitu. Ada untuk tanahnya dulu, ada proses, diskusi dulu, bahkan menuai kritik. Itu harus dikritik nggak marah. Tapi justru dengan adanya kritik itulah Allah membuktikan. Ojo ngritik tok iki lho bukti nih. Dikritik ojo marah, buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Iki bukti nih. Ojo nesu, dikritik nesu. Ya memberikan ini enggak, mau dikritik marah. Orang cerdas itu kritis. Artinya kritis, sampai dia kritis, dia siap menerima kritik karena dia senang dikritik, dan dia juga senang kritik. Karena kritik itu membangun, membuat orang. Jadi jawabannya perannya cuma dua tadi ya. 3 Pak, Imam Mahdi itu siapa Mbak? Nah, Imam Mahdi sampai sekarang itu tidak selesai dibahas. Ada satu kalangan bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad nanti yang jadi. Kapan ya embuh? Toh ujung-ujungnya wallahu a'lam. Bisa. Apa saya harus tahu bahwa Imam Mahdi itu Syiah? Wong yang kalangan ulama aja wallahu a'lam.
Kalau mau ini benar itu kan klaim sepihak. Jadi kalau saya cari Imam Mahdi itu, saya tidak tahu. Jenengan tahu Imam Mahdi dari mana? Dengar-dengar loh. Ya podo aslinya jenengan yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak ngerti. Cuman sama-sama pernah dengar. Akhirnya, nah, menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si D kayak gitu. Paham Pak? Ya, beda Tetapi, pendapat, tapi kan beda kan. iya, tetapi ini kata saya sekarang, saya nggak akan mengatasnamakan Nabi Muhammad, nggak mengatakan siapa. Kalau salah ya memang, ya mohon maaf, saya tempatnya salah. Tapi dengan adanya input itu, boleh dong saya menjadikan bahan untuk proses berpikir. Nah, saya lebih kepada unsur Imam Mahdi. Daripada saya mengklaim, gitu. Coba saya memahami tentang apa sih Imam Mahdi. Imam itu pemimpin. Ya. Imam itu pemimpin ya Pak, Yeah. di Indonesia ya, yang memimpin. Ya. Mahdi, kata asal dari hidayah, di hidayatan. Hidayah, Mahdi, orang yang mendapat hidayah. Jadi Imam Mahdi adalah imam yang mendapat hidayah dari Tuhan. Selama dia memimpin umat sesuai dengan hidayah dari Tuhan, itu Imam Mahdi. Menurut saya, sampean mau jadi Imam Mahdi boleh-boleh aja selama sampean benar-benar ngikutin hidayah Tuhan. Sampean mutakin. Ketika zaman imam menjadi imamnya orang yang takwa. Kenapa? Sesuai hidayah. Gini betul? Ya. Jadi kalau kita pula roe babi hudalil ina akromakum indallahi ketika sampean takwa, doa sampean tiap hari. Waj'alna lil muttaqina Imam. Sampean jadi Imam Mahdi dalam rumah tangga jenengan. Jadilah Imam Mahdi dari dirimu sendiri. Caranya ikutin hidayah. Kata saya, ya salah ya ojo. Jangan terlalu percaya sama saya. Saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan, karena ini kita ngobrol sharing. Ini sesuai dengan penalaran saya. Selama ini saya juga baru dengar-dengar katanya, meneliti juga nggak pernah. Saya orang bodoh, nggak ngaji seperti ulama, kiai-kiai, santri-santri. Tetapi menurut ini saya pernah dengar, imam itu artinya pemimpin. Mahdi itu yang mendapat hidayah. Hidayah dari Tuhan. Sama menjenjengan memimpin diri sendiri sesuai dengan hidayah dari Tuhan. Sama Imam Mahdi untuk diri sampean. Kok sampean punya jamaah kan? Ya sama Imam Mahdi jamaah itu. Menurut saya, daripada saya menghayal hal-hal yang saya tidak paham. Udah bagaimana caranya saya bisa mengetahui hidayah Tuhan kan gitu. Hidayah itu jelas. Itu. Ya, setelah hidayah itu kita dapatkan ada orang yang mampu melaksanakan dengan baik, ada yang tidak kan, sesuai dengan kemampuan. Tapi sejatinya ada usaha untuk memimpin diri sesuai dengan hidayah Tuhan. Pripun Pak Katos? Menurut jenengan pripun? Menurut saya realistis malah gitu ya. Lah iya, Realistis. ya terserah, daripada saya juga katanya nanti. Saya nggak ngerti yang sebenarnya. Kan kata saya, jadi jangan terlalu percaya. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tetapi lebih bermanfaat daripada kita berdebat tentang Imam Mahdi. Kenapa sampean nggak jadi khalifah? Allah menciptakan Adam ke bumi untuk menjadi khalifah. Nah, kita keturunannya Nabi Adam kan harus meneruskan kekhalifahan Nabi Adam. Jadi masing-masing ini khalifah. Khalifah itu pemimpin juga artinya, yang mengatur, mengurus segala sesuatu dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Imam Mahdi bukan? Ya, Imam Mahdi. Nah iya, pemimpin yang mengikuti hidayah atau pemimpin yang dapat hidayah dari Tuhan. Bukan berarti ya kita berusaha lah ngikutin hidayah, kan hidayah jelas. Jalikal kitabula roe babi hudalil. Udah, jadi sampean kalau Arab nikahin anak, ya, kalau ingin menjadi Imam Mahdi bagi keluarga, nah aku nikahno anak menurut petunjuk Tuhan bagaimana? Nah,
Jamu arep jadi imam yang mutakin apa menjadi imam yang ikut-ikutan orang banyak. Lalu jadi imam yang tidak punya prinsip. Bagaimana pemimpin nggak punya prinsip? Bagaimana umatnya? Pemimpinnya geliang-geliang. Aku ini orang, saya ini imamnya ngetan nih. Bingung. Hancur. Penuh loh. Ini terkait ya Pak? Iya. Terkait dengan yang awal ya? Iya. Jadilah lil mutakina waj'alna lil mutakina jadikan kami sebagai imamnya orang takwa. Nggak mungkin orang takwa tanpa hidayah Tuhan. Nggak mungkin orang menjadi pemimpin orang takwa kalau dia tidak mendapat hidayah Tuhan. Bahasa Arabnya imam mati, pemimpin yang dapat hidayah. Loh itu lebih simpel saya daripada saya menghayal-hayal yang saya tidak ngerti. Apa juga ngerti nih tewas debat. Kalau ini kan bisa nggak dimanfaatkan Pak? Dalam lingkup yang kecil aja diri sendiri. Realistis ya kehidupan. Manfaat tidak? Lebih manfaat ini daripada kita ribut masalah Imam Mahdi. Kalau saya pernah dengar Imam Mahdi itu ya memang benar Mbah Yai yang jarang itu kembali ke dalam diri Mbah. Lah ya itu di. Ya Sampai ngetes saya itu. mungkin ada perbedaan kan kita harus. Oh iya perbedaan itu Iya, kan kan. fitro. Kalau saya memang dengar memang harus kembali ke dalam diri. Oh iya, mau kembali kemana sampean? Mau ke ujung berung. Oh. Mau jalan kemana? Mau nyasar-nyasar. Muter-muter. Ini ikutin orang banyak. Pak Tarso yang punya dalil tuh. Pripun Pak Tarso? Mbah Nur. Fahri, pertanyaan. Cekap. Kak. Oh, cekap ya. Cekap Pak Tarso. Kak Mas Adi, tadi pertanyaan saya cuma mewakili Mas Fakri, mungkin mau nanya pada isu Oh, iya. jadi ya saya sebagai orang tua lah Iya. memahami apa namanya jalan pikiran anak-anak lah. Ya minimal buat hikmah semuanya yang punya Ya, masalah semuanya gitu. seperti itu ya kan. Ya di antaranya mungkin ya Mas Fahri. Main sampai sekarang kan nggak jadi mulu. Ya itu mungkin itu. Tapi kan karena memang dia tuh Dan bukan dia doang. Tamu saya yang tadi sama Ya, aja ya. juga bicarakan masalah anaknya yang mau nikah tahun depan. Iya. Tahun depan, bulan depan. Kendalanya Padahal itu. kalau ngikutin teori Pak, nggak usah nunggu tahun depan. Iya. Sekarang jadi. Oh iya. Syarat udah terpenuhi semua. Iya. Betul. Syarat sudah saling cinta. Ya. Dua status jelas. Saya sudah siap. Ada. Saya pun sedang menunggu itu. Nah, Ya, bagaimana syarat? Udah cukup, udah saling cinta. Itu kalau memang udah saling cinta, terus bagaimana status jelas? Jelas. Ya udah tinggal rukun. Nah. Mau kapan? Lebih pun. mahar juga murah. Seperangkat alat sholat. Kira-kira berapa? Jangan, nggak boleh. Kenapa nih? Terlalu murah. Masa 50.000 murah. Jangan. Kalau bisa tunai. jangan. Mau 10.000 kek, mau 5.000, mau tunai, mau utang uang Uang. atau benda yang berharga. Artinya kalau kepepet bisa dijual. Iya. Nanti kalau mas kawin kan bisa dijual Pak. Rumah tangga nggak selamanya lancar. Begitu rumah tangga paceklik beras rawono yang warung. Aku nanti duit yo, aku ijol mau kena ae mau tesan mau kata kiamat sugro. Itu hadiah aja nanti. Oh, iya. Di hantaran gitu hadiah. Iya. Nah, Tapi kalau Emas mahar tetap emas ya. uang atau emas, pokoknya yang berharga, perak juga boleh, tembaga juga boleh, Tapi nggak kebangetan. sesuai kemampuan. Mas kawin itu tujuannya berarti buat kehidupan selanjutnya ya, Mbak ya. Itu nafkah awal bagi suami. masih Makanya ini sebenarnya urusan pribadi Pak ya Ya. untuk saya betulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Istilahnya. Tapi untuk pelajaran lah. Waktu saya nikah itu Pak Kiai, habis nikah, saya kasih mas kawin waktu itu emas 10 gram. emas 10 gram. Nah, kebetulan nggak punya duit sama sekali. Ya. Pas mau bayar kontrakan, orangnya itu nggak mau dibayar bulanan Pak Kiai, maunya setahun. Nggak punya duit sama sekali, mau kita mau saya kan izin sama istri. Aku nggak ada duit, gimana kalau emas mahar kemarin itu kita jual itu nanti tak ganti. Ya ikhlas,
Saya jual lah. Itu pengalaman pribadi Pak ya. Tapi Itu jan- bukan mengada-ada itu mah. Tapi janji ya, nanti tak ganti. Ada nggak Nanti tak kata? ganti. Ada kata-kata nanti tak Ada. ganti. Oke, Tapi ya. begitu Ya, terus. kita udah ada rezeki nomor saya ganti nggak usah. Ya itu. Tapi dia ikhlas. Gitu. Yang bilang nggak usah. Istri saya. Nah, Itu waktu awal-awal nikah itu. Waktu itu saya ngontrak di ya. belakang rumah sakit Pasar Bo. Ada masalah? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada Pak. Itu Nggak ada, ya. pengalaman pribadi aja. Udah selesai kan? Kalau mahar berupa emas, kalau atau itu bermanfaat. Iya. Ya itu ya. Itu hikmah. Hikmahnya ada gitu. Seandainya misalnya cuma Itu. pernah beli gitu kan. Tapi kalau sampean ganti, nanti saya ganti. Istri boleh kok nagih. Iya. Iya boleh. Tapi memang biasa tawarin. Iya kan? Ganti nggak? Nggak usah ya itu. Dia udah ikhlas. Tapi kalau dia emang, ya dia ridho dong untuk kepentingan Ya, bersama. untuk bersama. Dan itu bagian dari nafkah kan? Iya. Nafkah suami itu menyediakan sandang, pangan, papan. Kontrakan itu papan. Iya. Itu. Tapi karena kita punya harta yang didapatkan, itu harta bersama loh. Iya. Sebetulnya Setelah nikah ya. didapatkan dari nafkah suami juga yang berupa mahar. Nah, kemudian atas kesepakatan bersama, ayo digunakan untuk papan. Monggo sama-sama ridho. Beda masalah kan? Coba kalau seperangkat alat sholat, Wah, ketutup kagak tuh kontrakan. nggak bisa bayar kontrakan ya. Ribet juga waktu itu. Wah, emang kalau nggak bisa bayar kontrakan kita bayar pakai sholat. Jadi udah diusir kita. Gua kagak butuh sholat, tuh gua butuh duit kontrakan. Paham Pak Kri? Iya. Ya, itu makanya saya selalu satu, jangan Al-Quran atau alat sholat. Yang kedua, nggak usah baca segot, taklik, talak. Wis ra usah. Wong kita niatnya mau nikah, mau rumah tangga sampai dunia akhirat. Oh, baru akad nikah kok ancang-ancang talak. Iya, itu memang aneh. Pernikahan itu Kok aneh piye nyatane ngono. Ya, kalau Tapi sekarang udah mulai kurang karena teriak terus saya. Dulu saya paling frontal masalah itu. Baru saya Cin, enggak usah. Semua murid saya nikah kalau dia laki-laki, enggak usah saya gue taklik lagi baca. Buat apa? Ini enggak. Jadi punya janji setia, oh ini udah setia. Kesetiaan nggak bisa dilesan dengan sikap setia itu. Saya janji-janji setia bisa aja besok ingkar. Menungso bahaya. Paham Pak? Enak ya Pak? Ya. Enaknya ini jadi. Kita hamdalah. Alhamdulillah. Ya itu banyak kekurangan.